Lanjutkan al-hadits sadis ashar an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin liyunabbiha na'imakum wa yurji'a qa'imakum wa laysa al-fajru ay yaqulaha kadha wa ashara bi kaffihi walakin al-fajru atau walakin al-fajra ay yaqulaha kadha wa ashara bis sababataini rawahu an-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Sayyidina Bilal, beliau itu azan pada malam hari, maksudnya sebelum subuh, supaya membangunkan orang-orang yang masih tidur di antara kalian dan mengembalikan orang-orang yang sedang salat di antara kalian. Dan tidaklah fajar itu ayyakula hakadha, bahwasanya muncul seperti ini. Wa asyara bi kaffih, beliau berisyarat dengan telapak tangannya gini ya. Jadi fajar yang dimaksud yaitu yang menyebabkan tidak boleh sahur lagi bukan fajar kadzib yang bentuknya lurus begini ya. Walakin akan tapi al-fajru, fajar yang menyebabkan tidak boleh sahur lagi adalah ayyaqula hakadha, bahwasanya muncul seperti ini. Wa asyara bis sababatain, beliau berisyarat dengan kedua jari telunjuknya. Jadi beliau mengatakan begini. Jadi fajar yang menyebabkan tidak boleh sahur lagi adalah fajar shadiq, yang munculnya itu adalah memenuhi ufuk begini, ya, menyebar begini, bukan yang bentuknya begini ya, lurus begini, tidak. Karena itu adalah fajar kadzib yang munculnya sebelum waktu subuh tiba. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Zaid bin Abi Syaibah an ammati Khubayb qalat. Ibnu Abi Syaibah menambahkan dari bibinya Khubayb, dia mengatakan wa kana yas'adu hadza wa yanzilu hadza. Dan adalah naik si ini maksudnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, wa yanzilu hadza, dan turun si ini ya, yang dimaksud adalah Bilal. Fakunna nata'allaqu bihi, maka adalah kami itu bergantung dengannya ya, nata'allaqu bihi ya, maksudnya itu kami memegangi dia ya, kami bergantung dengannya, maksudnya kami pegangi dia, kami pegangi Abdullah bin Ummi Maktum. Fanaqulu, lalu kami mengatakan kama anta, tetaplah dalam posisi kamu, hatta natasahhar, sampai kami sahur dulu. Jadi maksudnya hadis ini adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu punya dua muadzin. Yang pertama azan malam, yang kedua azan subuh. Azan malam adalah azan sebelum waktu subuh. Tujuan azan malam ada dua. Yang pertama, orang-orang yang tidur supaya bangun. Karena kalau itu dia akan puasa, dia perlu untuk makan sahur. Tujuan kedua, orang-orang yang sedang salat supaya dia berhenti dari salatnya, supaya dia melakukan hajat-hajatnya. Mungkin dia akan sahur, mungkin dia akan punya keperluan yang lain ya. Nah, maka azan malam ini adalah tanda bahwa ini sudah mendekati subuh, maka siapa yang perlu sahur hendaklah sahur, barang siapa yang masih tidur hendaklah bangun, barang siapa yang masih salat hendaklah segera menghentikan salatnya supaya bisa menyelesaikan hajatnya yang lain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan apa itu fajar yang menyebabkan tidak boleh makan lagi. Beliau katakan fajar yang tidak boleh yang menyebabkan tidak boleh makan lagi adalah fajar shadiq yang munculnya di ufuk timur ya, ketika sudah munculnya tersebar begitu. Itulah yang disebut fajar shadiq. Nah, karena itulah pada hadis ini disebutkan fakunna nata'allaq bih. Ini doa muadzin tadi, yang satunya Bilal, satunya adalah Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan malam, sementara Abdullah bin Ummi Maktum ini azan subuh. Nah, maka kadang-kadang ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini mau naik ke menara untuk melakukan azan subuh, ini dipegangi oleh para sahabat yang belum sahur. Jangan naik dulu, jangan azan dulu, kami belum selesai sahur. Nah, maka dalam hal ini memang agak longgar dalam masalah ini ya, sehingga para sahabat Nabi SAW tidak kaku-kaku begitu, tidak langsung ketika fajar awal muncul pertama kali tetapi belum menyebar kemudian langsung azan, tidak begitu, tapi mereka menunggu sampai menyebarnya. Karena itulah di Indonesia ini, demikian juga di seluruh dunia, memang ada perselisihan pendapat di antara para ahli falak. Apakah jadwal azan subuh yang tersebar itu sudah benar ataukah tidak benar? Ada yang mengatakan sudah benar, dan itu mayoritas umat Islam. Ada yang mengatakan itu kecepatan 8 menit.
Ada yang mengatakan kecepatan sekitar 20 menit. Dan itu pendapat Asy-Syekhul Albani, pendapat juga Taqiyuddin Al-Hilali, dan juga beberapa ulama-ulama yang lain yang mereka mengatakan kami sudah memeriksa langsung dengan mata kami. Ya. Jadi mereka memeriksa tentang masalah terbitnya fajar ini secara langsung terjun ke lapangan, di tempat-tempat yang bisa tampak fajar itu secara jelas. Maka kisah ini ya jangan menyebabkan kita jadi merasa aneh. Kenapa ini para sahabat kok memegangi Abdullah bin Ummi Maktum si muadzin subuh, dilarang untuk naik dulu, dilarang untuk adzan dulu, karena memang ini belum tampak fajarnya secara merata begitu. Tapi mungkin baru awal saja, awal muncul yang belum merata. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa adzan pada waktu di masa Nabi SAW itu dilakukan di tempat yang tinggi. Naik di atas menara misalnya, atau naik di atas bangunan masjid misalnya. Karena itu guru kami Asy-Syaikh Walid Saifun Nasr, beliau mengatakan ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sudah punah, banyak orang tidak melakukannya. Apa kata beliau? Yaitu sunnahnya azan itu tidak di dalam masjid, tapi azan itu di luar bangunan masjid. Bisa di atasnya, bisa di halamannya, yang penting di luar masjid. Itu kata beliau, mengambil fikih dari hadis ini. Sehingga beliau dulu menyuruh para muadzin yang beliau mengajar di situ untuk keluar dari masjid, adzannya di luar. Alhamdulillah kalau di pesantren saya di Ma'hadul Islam, maka kita adzannya tidak di tempat salat tetapi di luarnya, dan itulah yang sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya ada yu'adzin bilail, ada sunnah adzan malam. Adzan malam adalah adzan sebelum masuk waktu subuh. Ini juga termasuk sunnah Nabi yang sudah mati di sebagian tempat. Alhamdulillah di tempat saya di Solo ini sudah merata. Banyak masjid yang melakukan adzan malam. Ada yang 2:30, ada yang jam 3, ada juga yang 3:30. Rata-rata jam 3 ya. Jadi kira-kira sebelum 1 jam sebelum subuh. Karena subuh kadang-kadang jam 4, maka mereka ambil rata-rata jam 3 itu adalah adzan malam. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Tidak wajib. Tapi kalau dilakukan ini sesuatu yang baik. Bahkan orang-orang awam pun senang mereka dengan adanya adzan malam. Ada seorang ibu-ibu yang suka pergi ke pasar. Mereka mengatakan kepada masjid yang di situ ada adzan malamnya, terima kasih Bapak ya, Anda telah adzan malam setiap jam 3, ini membantu saya bangun sehingga saya tidak terlambat ke pasar. Alhamdulillah, ini berkah menegakkan sunnah, menyebabkan orang-orang jadi terbantu dalam aktivitas-aktivitas mereka. Tidak hanya masalah agama saja, tapi juga masalah dunia mereka juga terbantu. Nah, bedanya adzan malam dengan adzan subuh adalah kalau adzan malam di situ ada as-salatu khairum minan naum. Menurut pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami ya. Jadi as-salatu khairum minan naum bukan pada adzan subuhnya tapi pada adzan malamnya. Kita lanjut